Yayat FPD untuk mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan, Pak Dr. Syamsul Bakri, beserta pimpinan dari Wakil Dekan, Bapak Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3, Pak Dedi, Pak Abdul Mujib, Kak Cut, Bu Ramadhani, Bu Ramadhani, saya bacanya Ramadhani. Ini ada Pak Leo, Pak Leo juga kolega saya Leo dari Jakarta. Leo juga sebagai sebenarnya sekretaris juga. Kalau di IMES kami punya asosiasi profesi, Pak, karena saya sekjen IMES. Pak Leo itu sekretaris juga, sekretaris bidang penelitian, itu cocok sekali ya. Sekretarisnya Prof. Ratu Ilma dari Unsri. Ya, jadi selain beliau sebagai founder Edu Research, beliau juga sebagai sekretaris umum bidang penelitian atau sekretarisnya Prof. Ratu Ilma sebagai wakil ketua bidang penelitian. Saya izin sambil berdiri ya, Pak Mujib. Jadi Pak Mujib ini guru saya, Pak Dekan. Saya di UPI angkatan 2014 setengah. 2014 setengah itu. Jadi Pak Mujib 2013, saya 2014 dengan Kak Cut 2015. Tapi saya ikut setengah. Ya kalau di akademik. Karena saya harus Mulang mata kuliah yang saya sangat optimis saya tidak akan lulus. Karena kesibukan sedikit-sedikit izin, sedikit-sedikit izin, dan pasti optimisnya saya nggak akan lulus mata kuliah itu. Yaitu mata kuliah teori grup. Nah, pengajarnya itu ya Pak Mujib. Jadi dari dulu tuh Pak Mujib ayo ajarin gitu ya. Alhamdulillah. Dan saya mengambil teori grup itu di kelasnya Kak Cut yang angkatan 2015. Dan alhamdulillah ilmu Pak Mujib akhirnya tercapai, dapat A ya. Enggak amin enggak tapi dapat A, alhamdulillah. Bapak Ibu, izin kami sharing saja, Pak Dedi juga rekan kami di pusat kegiatan ini gitu ya. Kami ada dalam dua grup yang sama sebenarnya. Intinya kegiatan ini untuk menunjang peningkatan yang diberikan oleh Kemendikbud, ya, dulu di bawah Sesdikjen PKKM itu, kalau sekarang langsung di bawah Kementerian. Nah, ini undangan dasarnya pada tanggal 5 Oktober. Ini Pak Dekan, mohon maaf, ini saya sangat malu sekali Pak. Kenapa? Karena dari Kak Cut itu sudah lama Pak. Dari bulan Agustus menghubungi saya. Tapi pas akhirnya dengan kata, ayolah Bang, ini kami sudah mau monet. Oh iya, oke, saya minta suratnya waktu saya sampaikan. Dan akhirnya saya minta izin ke pimpinan saya yang paling tinggi di kampus dengan alasan ingin mendampingi ada surat dari Bu Cici Bu Sesdikjen. Jadi karena berkaitannya dengan PKKM. Jadi kalau mungkin tidak di-share juga gitu masalah ini karena saya dan Pak Didi mungkin ada di bagian PKKM. Tidak etis sebenarnya. Jadi saya izin ke rektor saya itu untuk mendampingi di UMN. Dan alhamdulillah karena direkomendasi dari Bu Cici dapat izin ceritanya gitu ya. Karena sebelumnya saya pernah monet di Gresik. Di Gresik ada surat monet PKKM. Jadi itu saya perbaiki. Nah ini bergrup kita tadi sudah disampaikan ya, 4 Agustus Pak Mujib, bukan 6 Agustus. 4 Agustus. Oke, ini saya sebagai pimpinan jurnal Sinta 2, namanya Jurnal Infinity. Kalau Bapak Ibu cari di Sinta dengan keywordnya Mathematics Education atau pendidikan matematik tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Tapi kalau sudah dalam lingkungan suatu lingkungan akademik, insya Allah, oh Pak Wahyu, apakah di IMES atau misalkan di WA grup yang lain, oh itu Jurnal Infinity. Jurnal Infinity ini sudah terakreditasi Sinta 2 sejak 2016. Dan kami coba submit di Scopus tahun 2020, bulan Februari, dan ditolak. Alhamdulillah ditolak dalam Agustus. Ditolaknya tapi hanya dikasih hukumannya hanya 2 tahun Pak Mujib. Dan rencana kami juga dapat hibah, jurnal kami dapat hibah jurnal internasional. Targetnya akhir Oktober ini kami akan suggest lagi ke Scopus. Karena sudah mengalami masa hukuman.
harus melebihi Agustus 2022. Jadi kami akan sakit, mudah-mudahan mohon doanya. Insya Allah saya juga sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Andrea ya. Pak Andrea sebelumnya karena ikutan rapat dengan kampus, tidak ada hal yang tidak mungkin ya Bapak Ibu untuk submit dan publish di jurnal yang kita tuju. Yang penting apa? Jurnal itu keinginan dari editor. Ya itu yang harus ikutin gitu. Masalah substansinya kurang baik bisa diperbaiki oleh reviewer. Tapi kalau bahasa Sundanya itu kekeh apa ya? Kekeh itu apa ya? Saya apa? Nah, teguh ya, teguh. Pokoknya pada saat ya mangga Pak kan. Mangga itu kalau sudah silakan. Aduh ini tetap berubah. Itu sudah biasa ya Bang Mujib di Bandung ya. Nanti kawan-kawan mudah-mudahan bisa ke Jalan Setiabudi juga dekat Setiabudi. Ya, terima kasih Bu Ade. Intinya Bapak Ibu ikuti apa sih keinginan dari editornya, apalagi editor in chief, ketuanya. Ikuti polanya mau apa? Jangan bandel. Bandel itu kalau polanya mau gini atau alurnya ternyata artikel itu fokus ke R&D misalkan ya. Ya kita jangan submit dengan lesson study gitu. Atau di sana tentang desain riset. Ya kita fokus aja tentang desain riset. Nah, saran saya kalau mau upload ke JME ya, jangan bukan jangan ya. Rekomendasinya hindari research and development. Kenapa? Karena filosofi Pak Zul dengan Bu Ratu itu research and development benar ada. Tapi ya kalau yang kita lakukan misalkan hanya risetnya itu hanya menganalisis kajian literaturnya, itu bukan riset. Risetnya ada literatur review, systematic literatur review namanya SLR. Tapi harus benar-benar riset. Kalau kita kayak sekarang nih, ke mahasiswa kita ya Bapak Ibu ya, ayo R&D, mahasiswa R&D. Tapi R-nya itu, risetnya itu hanya menganalisis hasil penelitian sebelumnya. Hanya literatur review itu, kalau kata Prof. Zul, itu belum riset. Itu bukan R&D. Itu DR, development research. Nah, development research hanya ada di design research. Itu menurut Pak Zul. Karena dia mendesain dulu, mendevelop dulu. Barulah lakukan riset. Jadi, makanya tadi salah satu kunci kalau mau submit ke JME, itu satu-satunya jurnal yang memiliki impact factor atau Scopus Index dengan Q2, hindari R&D dengan paradigma tadi. Paradigmanya kalau riset development-nya enggak benar-benar ya, bukan benar-benar riset development, ya kalau bisa jangan. Dengan desain riset. Nah ini sebelum ke materi sebenarnya Bapak Ibu, yang kami lihat di UMN, Pak Mujib mungkin sebagai LPM ya, Lembaga Penjaminan Mutu atau Quality Assurance. LPMI-nya kalau di kami. Ini belum terlihat kolaborasinya. Nah ini langsung saya arahkan lagi ke LPPM-nya, Lembaga Penelitian yang LP3M. Pak Dedi, LP2M ya. Penelitiannya dan publikasinya masih masing-masing Pak. Masih masing-masing kenapa coba? Karena sifatnya masih mungkin tanda kutip kompetisi. Tidak fokus kepada kolaborasi. Sekarang sudah bukan zamannya kompetisi lagi, kolaborasi, gitu ya. Misalkan saya bisa kolektor kepala karena saya ngangkat kolega saya. Ngangkat itu maksudnya ngedorong dari bawah. Gimana saya nggak ngejar saya penulis pertama, tapi gimana caranya saya bantu kolega saya itu biar cepat-cepat profesor. Insya Allah pada saat kita memberikan pertolongan kepada orang, maka nasib kita diurus oleh Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan dan alhamdulillah mudah. Kalau tadi kata Pak Mujib, guru besar cepat deh Pak Ruli, 8 bulan. Ada yang lebih cepat Pak. Siapa? Prof. Heris. Ketua ANS cuma 2 bulan guru besarnya. Cuma 2 bulan. Karena memang ya segala sesuatu itu dilalui dengan baik. Nah ini intinya yang saya lihat itu, mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Ini saya tadinya kalau misalnya Pak Dekan langsung Pak Dekan nih, tadi sana saya panas-panasin ya. Nih kolaborasi Pak. Kalau pengen naik sumber dayanya kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Bisa bersama dosen atau bersama mahasiswa.
Nama saya citasinya tinggi karena saya dikasih bantuan dari mahasiswa. Di kami di GIP Siliwangi itu ada yang namanya jurnal buat mahasiswa. Atau saya menyebutnya sebenarnya namanya jurnal sampah. Apa jurnal sampah? Ya mahasiswa kita lah yang ngebantu kita. Saya akan lebih menghargai seorang mahasiswa yang skripsi tesis daripada ngasih apa barang dan lain sebagainya. Lebih berharga apa? Ada nama saya di daftar pustaka. Itu yang lebih dibanggakan. Karena daftar pustaka, apalagi publikasi jurnalnya ada, masuk referensi, masuk ke jurnal, masuk ke data skor Sinta saya. Alhamdulillah itu yang kami terapkan sejak 2018 di GIP Siliwangi. Contohnya, ini di jurnal yang saya kelola. Ada mahasiswa, ini tesis mahasiswa. Sekarang dosen. Citra, ada kuis, pembimbing satunya, saya pembimbing duanya. Ini diterbitkannya di jurnal yang saya kelola. Jadi saya pilih-pilih jurnal Infinity ini. Yang bagus saya masukkan. Nah, ini di jurnal Kalamatika nih, temannya Pak Leo. Ini kampusnya dekat sama kampus Pak Leo nih. UHAMKA. Ini tahun 2018. Agung Mulis. Ini banyak nih. Di kami di S2-nya ada mata kuliah strategi publikasi artikel ilmiah. Luaran UAS-nya harus under review, bukan submit. Kalau submit mahasiswa suka ngakal-ngakalin, Pak. Ngakal-ngakalin, submit aja artikel atau makalah orang lain, nggak apa-apa ditolak juga. Yang penting dapat nilai UAS. Enggak, kalau kami itu under review, in review posisinya, in review oke, A. Kalau masih submit, saya nggak mau kasih nilai. Kalau mau saya kasih nilai, misalkan B, saya nggak akan berubah jadi B, jadi A. Enggak. Tapi mereka sejak setelah UTS mereka langsung fokus ke submitnya. Ini mahasiswa S2. Nah ini mahasiswa S2 juga di JNPM nih, di temannya Kak Cet. Ya. Di JNPM itu Swagati, Sinta 3. Mahasiswa juga Nenden. Karena syarat lulusnya mahasiswanya harus publish di KPT. Dan ini diambil waktu pas di semester dia semester 2. Jadi semester 2 dia sudah punya syarat untuk lulus. Jadi tidak kesulitan pada saat di semester 4, walaupun, Pak, berarti tesisnya belum dipublish. Nah, tesisnya itu baru perjanjian dengan dosen pembimbing. Tesisnya itu adalah perjanjian dengan dosen pembimbing. Mahasiswa saya, kamu belum publish artikel tesis ini? Belum, Pak. Oke, kita buat perjanjian. Saya akan bantu, kalau bisa saya akan danai. Kalau mau saya akan bawa ke artikel internasional, tapi datanya dari kamu nama pertama, saya korespondensi autor. Lumayan 40% kalau di dalam JAD atau dalam BKD itu ya. Tapi saya danai, ya apakah dananya apakah masuk ke jurnal yang saya kelola atau ke teman-teman, misalkan saya punya tukeran, gitu. Tapi saya yang danai. Nah ini jurnal mana ya? Medifest. Medifest. Ini S1 dulu tahun 2000 berapa ya? 2020. Ini masuk S1 juga sama. Ini di Sinta 3. Ini yang kolaborasi ini saya dengan mahasiswa. Nah ini dengan mahasiswa dan dosen. Nah, Bapak Ibu, kolaborasi penelitian untuk menghasilkan suatu artikel yang baik. Ya. Dan kalau Bapak Ibu masukin artikel ke jurnal Infinity, kalau sendiri pasti saya tolak. Tapi kalau berdua, insya Allah. Apalagi bisa ngajak penulis luar negeri, wah itu saya dahulukan. Benar, ini ucapan editor loh Pak. Kenapa? Karena ditolaknya Infinity di jurnal Scopus itu alasannya adalah diversity authors. Diversity authors itu adalah keberagaman penulis. Jadi kalau Pak Mujib dengan Pak Hidayat nulis, ada satu di belakangnya ada orang luar negeri, apalagi bukan Asia, apalagi misalkan Norwegia. Wah itu saya dahulukan Pak. Saya masukkan fast track review, nggak usah bayar. Benar. Karena yang kita cari itu adalah diversity author. Banyak yang ngantri, nanti saya buka ya online-nya. Pak Ruli aja, Pak Ruli Caritas, itu masukin artikelnya ke Infinity, itu dia request, dia juga manajer Pak di situ, di manajer jurnal. Dia request minta reviewernya ada 5. Benar. 5 itu ada namanya Bu Budi Nurani, tapi Bu Budinya nge-reject diganti sama suaminya Pak Aceh. Pak Aceh, kemudian ada Maksi Mustamur di daerah NTT itu, Sohibul Ahyan, kemudian ada Eka Pak Mujib ya, yang sekarang jurnalnya juga Sinta 2. Eka, terus satu lagi itu kalau nggak salah
tentang etnomatematik juga di Brazil. Siapa ya? Muridnya Ambrosio lah, murid Ambrosio. Dia ini. Tapi dia maunya 5. Dan itu wah panjang sekali. Tapi kalau seperti contoh Pak Ruli Caritas, Prof Zul atau Pak Yahya itu sendiri juga nggak apa-apa. Karena mereka itu adalah pakarnya gitu. Tapi kalau kita ya, ya kalau bisa jangan sendirilah. Jangan berpikir Bapak Ibu itu kalau sendiri, kalau berdua maka saya kebagi, ya, terbagi ya. Jangan, kalau mau adil saya dengan Pak Mujib, ya. Pak Mujib harus punya artikel, saya punya artikel. Oke, Pak Mujib jadi co-author saya, maka tapi saya masukkan jadi co-author Pak Mujib. Ini nilainya sama. Di saya Pak Mujib 40%, Pak Mujib di sendiri 60%, ya sama satu. Tapi kelebihannya adalah dia punya 2 artikel. Kalau 2 artikel itu disitasi, maka peluangnya lebih besar untuk tersitasinya. Lebih besar naik angkanya. Oke, nah ini kalau SWOT-nya Pak Mujib lebih sering dengan SWOT-nya. Kenapa harus publikasi? Saya pikir dia lewat aja. Untuk apa targetnya? Kalau Bapak Ibu penelitian dan bisa publikasi, masuk ke Sinta tadi yang saya sampaikan, bisa masuk ke jurnal yang sebut tanda kutip jurnal sampah dan lain sebagainya. Insya Allah rankingnya UMN itu akan ada di atas. Insya Allah. Ini saya izin. Ini saya korek-korek di Sinta ya. Nih, UMN paling besar itu sekarang di manajemen ya Pak? Ya. Bukan di FKIP ya? Nah, dosennya juga banyak. Karena dosennya banyak. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan di sini 16 dosen, berapa dosen Pak? 16. 16. Kalau semuanya aktif, maka proporsinya menjadi 100 dosen Pak. Ya, ya kan? Jadi kalau misalnya perhitungan, kok di sana bisa masuk, kalau anggap perguruan tinggi Madya, perguruan tinggi binaan ya. Perguruan tinggi kecil itu bisa lebih cepat peluangnya menjadi madya. Kenapa? Karena proporsinya pembaginya dengan lebih kecil. Beda dengan USU misalkan, lebih banyak. Dia lebih susah. Jadi kalau saya pikir, ini urutannya ketiga nih, pendidikan matematik yang S2-nya urutannya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S2-nya 6 dosen. Tapi kalau 6-nya masuk kan, insya Allah Pak. Sama dengan IKIP Siluang ini, Bapak Ibu. Ya, UMN ini sama seperti IKIP Siluang. IKIP task force-nya berasal dari orang Mathematics Education. Rektor terdahulu matematik. Prof. Heri sekarang ketua AMS ya. Ketua AMS dan wakil ketua IDMS. Bidang pendidikan. Rektor yang sekarang, yang dulunya jadi wakil rektor 1. Dulu masih 1, 2, 3. Prof. Uis. Sekarang juga aktif beliau di MPKM. Yang timnya zaman dulu Bu Paris, tim MPKM-nya masuk UIS. Kemudian ada saya, ada Pak Afrilianto, Warek Keuangan Sarpras. Keuangan Sarpras dulu kayaknya wakil rektor 2 ya, tapi tanpa SDM, SDM-nya dibisayain. Kemudian dekan dan lain sebagainya semuanya tuh aktif Bapak Ibu. Sama seperti UMN kalau saya lihat tadi ya. Wah, itu LPPM-nya di sana orang matematik. Ininya di ini orang matematik. Tapi kita tidak berdiri sendiri. Ada waktunya. Kami dekan di kami itu namanya Prof. Joshua Sabandar. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal atau pernah dengar namanya. Prof. Joshua Sabandar itu motivator ulung. Bung Tomo-nya di IKIP Siliwangi. Mau rektor sekalian orang matematik, beliau suruh datang. Nah, gimana caranya nanti dengan matematika UMN bisa seperti itu. Mudah-mudahan ada Pak Wadek juga bisa diterapkan juga. Oke. Ini saya lihat nih. Bu, siapa ya? Ini urutannya nih. Yang paling dekat tuh di sini nih. Cintanya. Bu siapa ya? Bu Ramadhani. Nah, yang paling mendekati ke Sinta teratas itu nomor urut 5 itu Bu Ramadhani. Asnarni. Oh, Asnarni. Asnarni ya? Asnarni ada nggak ya? Nggak datang. Nggak datang ya, Asnarni. Di matematik tapi bidangnya kimia. Oh, iyalah kimia kayaknya memang banyak ya JPCS-nya ya. Oh iya Bu Asnarni Lubis. Ini Pak Mujib saya potong. Pak Mujib juga ada di urutan setelah Bu Asnarni kalau saya lihat dengan matematik yang saya hafal ya Bapak Ibu. Saya lihat Skopusnya ada 2. Ya. Tapi kayaknya ini 2 tuh kayak pas kuliah dulu deh.
Jadi setelah kuliah itu nggak naik-naik lagi gitu Pak. Sibuk. Nah ini Bucut, ya, Bucut Latifah. Ini juga sama, Scopusnya ada dua. Satu JPJS, satu JSTR, JSTR dulu. Itu tugas mata kuliah dulu di UPI. Itu yang saya kenal. Nah ini Pak Deddy juga saya share. Ada dua juga gitu. Ya. Atau tugas kuliah atau enggak? Ya. Ini di ijaz ya, di ijaz. Nah, jadi saya ngobrol tadi pas pertama kali datang Bang Mujib dengan Bu Sud itu masih ada hutang dengan promotornya ya. Lanjut masih ada hutang tentang publikasi. Nah, pertanyaannya ingin publish artikel di jurnal terakreditasi internasional bereputasi. Apa sih caranya, bagaimana sih? Saya ngobrol dengan yang sebelumnya katanya pesimis. Nggak mungkin. Nggak mungkin harus bagus. Nggak mungkin. Saya kasih tahu. Saya publish yang tadi disebutkan oleh Pak Mujib, itu saya publishnya dengan Pak Ruli. Saya, artikelnya Pak Heris, itu pidato guru besarnya Pak Heris. Sejak 2019 beliau guru besar, dipublish ke matematik, tolak. Elsevier, tolak. Ke ini, tolak. Baru publish di Frontiers in Education kemarin Pak. Tapi rentangnya berapa lama? 2 bulan sudah publish. Jadi kalau pertanyaan tadi yang kemarin saya dengar ya, nggak mungkin 2 bulan itu langsung accepted. Nah itu langsung, ini teoremanya langsung terbantahkan Pak Mujib. Ini saya sudah ada nih. Saya submit Agustus, Oktober kemarin tanggal 13 sudah publish. Q2 sudah gitu karena saya reviewer juga di sana, editor di jurnal itu, maka dapat diskon dari 22 juta hanya dibayar berapa? 7 juta. Tanyain Pak Ruli. Saya dan Pak Ruli ternyata editor di sana. Jasanya editor itu dihargai dari 22 juta loh Pak. 22 juta hanya bayar 7 juta. Kalau kita aktif di editor, Pak Wahyu ngapain aktif di jurnal orang? Syarat guru besar. Syarat guru besar harus jadi penguji dokter belum punya. Datang ke UPI nggak akan diajak. Siapa lo? Masih kecil dong kita pengen jadi pembicara. Yang paling mudah apa? Jadi reviewer, jadi editor di jurnal internasional bereputasi. Itu alhamdulillah sudah tercapai. Nah, ini buku kami. Nah, buku kami ini biasanya curhatan editor Bapak Ibu. Tapi jangan sakit hati kalau baca ini. Insya Allah kalau kemarin saya pelajari dan saya baca, saya diskusi juga dengan Kak Cut dan sempat dengan Pak Andrea juga ngobrol, bisa. Saya submit, Bapak Ibu percaya, nanti saya perlihatkan dalamnya ya. Saya submit di IJRE. IJRE itu baru naik Q3. Jurnal di UAD, Ahmad Dahlan. International Journal of Evaluation Research in Education. Saya submit hanya 1,5 bulan sudah publish. Sudah accepted. Kalau pertanyaannya adalah letter of accepted, LOA, ya kan nggak mungkin kita buat letter of accepted itu tanda tangan, enggak kalau di jurnal mah. Tetapi memang benar-benar by email. Itu buktinya nanti untuk PKKM. Kalau memang kita tahu polanya apa, insya Allah bisa. Teman-teman saya juga, biasanya lama 6 bulan. Accepted sudah sejak bulan Mei, Pak. Mei sudah accepted. Tapi belum publish. Kalau pertanyaannya LOA-nya accepted, udah bisa 2 bulan juga. Tapi belum publish. Kapan publishnya? Mungkin tahun depan. Ya nggak apa-apa. Tabungan saya nanti kalau Pak Mujib nanti baca 2023 udah ada 1. Nanti saya lihatin. Oh tahu dari mana Pak? Tapi saya melalui ini loh. Seorang penulis itu akan melalui editor in chief sampai ke reviewer. Jadi Bapak Ibu kalau sebagai penulis ini mengambil logikanya ya, Bapak Ibu editor itu adalah supervisor, promotor, pembimbing. Kalau reviewer itu kita anggap sebagai penguji pada saat sidang ya, menguji sidang itu reviewer. Jadi pasti paradigma kalau editor, nih artikelnya bagus sih Kak Cut, saya sebagai editor atau Bu Ramadhani saya editornya, saya akan bawa ini caranya gimana biar dia lolos. Tapi harus turut gimana kata editor. Ya seperti Bapak Ibu pada saat menyusun disertasi tesis dulu ikutin kepengennya promotor gitu kan.
Kalau enggak ya pasti susah juga. Sampai ada kawan kami angkatan Pak Mujib kalau nggak salah. Itu dibatalkan ya, nggak promosi akhirnya. Tapi sudah tahap 1 gara-gara tidak sesuai dengan keinginan promotor atau berbeda pendapat. Nah, bisa jadi nanti artikel Bu Ramadhani itu yang awalnya Penguin, editornya saya, misalkan, terus saya kirim ke reviewer. Maka artikelnya Bu Ramadhani bisa jadi seperti ini. Badannya Penguin, kepalanya gajah. Kenapa? Karena sudah dapat masukan komentar dari seorang gajah. Yang penting apa? Ikutin aja. Karena dengan cara dipoles itulah nanti Bapak Ibu artikelnya bisa menjadi berkualitas. Saya sebagai editor tidak mau juga, ya, tidak mau artikelnya acak-acakan. Karena kalau artikelnya acak-acakan, nanti reputable jurnal saya akan menurun. Karena nilai setitik rusak susuk sebelah. Makanya dijagain gimana? Ya kita manut aja. Kalau Bapak Ibu manuskripnya sudah masuk ke editor, itu sudah sangat berpeluang 51% pasti diterima. 51% ya, karena 2 tahapan. Satu inisial reviewnya. Review awalnya sudah oke, ini kayaknya idenya bagus sih penelitian kalau saya publish di jurnal saya. Tinggal Bapak Ibu pertahankan aja, diperbaiki. Nah ini proses bisnisnya atau SOP-nya, standar operasional prosedur. Nah, kenapa harus menulis artikel untuk naik pangkat atau jabatan? Ya, yang sudah lektor, mau lektor kepala, jurnal Sinta 2 minimalnya. Untuk yang S3. Untuk yang S2, syaratnya jurnal internasional. Tapi kata jurnal internasional itu yang boomnya 30 minimal. Angka kredit 30 itu jurnal yang sudah terindeks. Bukan jurnal yang angka kreditnya 20. Itu untuk yang lektor kepala. Kenapa? Lektor kepala itulah Bapak Ibu yang akan memberikan kontribusi kepada kampus. Kalau asisten ahli dengan lektor belum memberikan kontribusi untuk kampus akreditasi. Tapi kalau lektor kepala itu udah pasti memberikan kontribusi. Karena di borang akreditasi yang pasca itu berapa jumlah dosen yang memiliki kepangkatan lektor kepala. Nggak ditanya asisten ahli berapa jumlah dosen yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar. Kalau yang S1 ada lektor, masih ada lektor. Yang prodi S1. Tapi kalau yang S2 itu sudah lektor kepala dan guru besar. Tapi untuk nyampe ke lektor kepala, Bapak Ibu kan harus ke asisten ahli, lektor, baru lektor kepala. Tapi kesulitannya biasanya dari lektor ke lektor kepala publikasi. Syaratnya minimal, contoh Pak Mujib nih, sudah S3, minimal di jurnal Sinta 2. 1. Sebagai penulis pertama aja. Korespondensi yang mau Pak Dedi nggak apa-apa. Karena syaratnya untuk naik ke lektor kepala itu hanya 1 sebagai penulis pertama. Tapi kalau nanti dari lektor kepala 400 ke lektor kepala 5,5 atau lektor kepala 400 ke 700 sama-sama lektor kepala, nah itu harus sebagai penulis utama. Utama itu adalah penulis pertama dan korespondensi autor. Itu syaratnya. Nah ini pasti nanti berakibat untuk naikin ranking universitas. DSI. Bagaimana cara memilih jurnal? Saya pikir Bapak Ibu sudah pada tahu lah ya. Tapi yang saya ingin sampaikan itu nomor 3. Pertama ruang lingkupnya, indeks abstraknya boleh, editorial boardnya. Baca juga terutama author fees-nya, jangan sampai terjebak. Coba aja masukin juga, submit. Ternyata author fees-nya itu 22 juta. Tapi kalau pertanyaan pengen cepat, bisa. Dan itu bagus. Siapa yang menyangkal Q2 Frontiers in Education? Gak ada. Itu bagus, memang benar-benar mereka bekerjanya bukan seperti kita jadi dosen, itu bukan, tapi memang profesional. Ada gedungnya, ada pekerjaannya. Kita submit, besok sudah ada keterangan. Oke, artikel Anda melalui initial review akan dilanjutkan ke reviewer. Kalau kita kan saya ngelola jurnal, ada yang submit nih, belum tentu saya baca sekarang. Besok aja hari Minggu. Setelah saya baca, ditolak. Kalau mereka itu kayak Springer, Elsevier itu memang sudah perusahaan bisnis. Pas kita masukin ke matematik jurnal, langsung ada jawaban otomatis dari robot. Artikel Anda akan diproses initial review selama berapa hari. Dan itu benar. Tapi kadang-kadang sama kita suka dikelecehin, suka di ini Bapak Ibu. Kalau yang mahal-mahal itu adalah predator. Enggak juga. Buktinya artikelnya Pak Heris, sejak 2019, itu nggak lolos. Kalau bicara yang mahal-mahal, matematik itu sampai 40 juta.
Ke Helion juga nggak lolos, 30 juta nggak lolos. Memang miliknya aja di situ. Nah, yang terutama ini, author fees-nya. Nah, ini jurnal yang saya kelola, Bapak Ibu. Manajemen saya di sana managing editor, ya. Editor in chief-nya tetap Prof. Heris. Gak bisa lah. Beliau kolega saya yang membawa saya, yang mendidik saya sejak S1 sampai sekarang, itu salah satu jasa beliau juga. Jadi saya tidak pernah menurunkan beliau sebagai editor in chief, walaupun high index-nya masih menangan saya daripada beliau. Tapi apa ya namanya? Beliau yang mengajak, yang menuntut saya sampai seperti ini. Sampai Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saya ikut suka acara ALPTKSI, Forum Rektor Indonesia, saya ikut. Waktu sama zaman ketua prodi biro itu saya ikut. Tapi pada saat itu saya ditinggalin langsung, beliau pulang, mana lagi ketemu sama yang lain. Pas saya pulang ke Bandung, yang ditanya apa? Bukan acaranya. Kenal dengan siapa aja yuk di sana. Gitu. Oh, benar-benar orang organisasi lah, yang di HMI dan lain sebagainya lah. Jadi tetap oleh Prof. Heris, tapi manajemennya saya yang ngatur. Bapak mah duduk calik aja bahasa Sundanya. Bapak mah calik, nanti saya laporan. Kalau masalah pendanaan saya laporan. Tapi untuk manajemen di jurnal ini saya yang ini dengan Pak Ruli juga bantu. Nih, submissionnya 1 sampai 4 week. Submission to accepted bisa 4 sampai 16. Bisa 4 minggu, pada sebulan ya. Sebulan sampai 4 bulan bisa. Malah ada yang bisa lebih. Nah ini Pak jurnal yang saya kelola. Tarik. Nah ini fokus grupnya, yang intinya matematik education. Jadi kalau misalkan matematika murni nggak bisa Pak Mujib. Jadi kalau Pak Mujib, tapi ada artikel kami yang kemarin dari Meksiko gitu, dia matematika murni, tapi dia bawa dalam psikologi di pendidikan, materinya murni, tapi dia bawa di dalam pembelajaran. Jadi, kondisi siswa belajar ini, belajar cara teori grup itu bisa, tapi nggak cuma teorema dan lain sebagainya gitu maksudnya. Bapak Ibu kalau ada yang masuk artikelnya silakan. Ini masih kosong untuk Februari saya sebutkan. Ada satu yang diterima. Baru satu artikel yang Februari 2023. Kalau sekarang udah tutup. Loh Pak, tadi kata Bapak bisa. Kalau accepted bisa. Tapi kalau publish ya udah tutup. Bisa loh. Apa buktinya bisa accepted? Ada satu artikelnya mahasiswa S2-nya Pak Zul dari Unsri, S3 sorry. Mahasiswa S3-nya Pak Zul. Itu sudah siap terbit. Nanti di Februari 2023. Tapi sudah acceptednya sejak kemarin bulan September. Nah, ini kebiasaan editor nih Bapak Ibu kalau mau tahu kebiasaan editor. Ini kalau saya sih masalah format nggak masalah ya. Yang penting artikelnya bagus, apalagi ditulis oleh orang luar negeri, format saya abaikan Pak. Nanti saya perbaiki lagi layoutnya. Yang penting orang luar negeri yang submit. Tapi kalau misalnya orang Indonesia, ini saya abaikan. Kalau di JMA itu benar-benar format tidak sesuai JMA pasti ditolak. Sombong lah. Dia udah Q2 gitu. Gak akan gue coba jalan. Tapi kalau di Infinity enggak. Di Infinity itu, apalagi kalau ada diversity autorsnya dengan orang luar, wah itu sangat diinginkan. Cek bahasanya bahasa Inggrisnya. Nah, kami sedang melakukan ini. Ada proofread editing profesional. Jadi kirim dulu ke proofread, ada bukti sertifikat sudah di review dan sudah diedit. Itu lumayan murah kalau menurut saya. Itu ada namanya prosmantic.com. Itu murah dibanding orang luar negeri. Saya 20 halaman itu hanya 600 400 kalau nggak salah. Proofread tapi sudah dibenerin langsung, Pak. Kalau yang lain proofread itu cuma dikomentarin, nggak dibenerin. Kalau ini langsung di track check-nya langsung dibenerin. Kita cuma apply apply track check-nya. Oke, udah selesai artikelnya. Kirimlah. Dan waktunya lumayan sih 2 mingguan.
Kalau ada itunya di JMA dan Infinity lampirkan bukti bahwa itu sudah melalui proofread editing. Nanti saya perlihatkan. Nah, kemudian ada Grammarly Online. Itu saya cek juga khususnya di judul sama di abstrak. Ya, kami Grammarly. Ada cek similarity-nya dengan software Turnitin atau Identicate. Kalau bisa di bawah 20%. Tapi ini sudah hasil exclude dari reference. Sudah di-exclude. Kalau bisa tidak lebih dari 20%. Kalau misalnya itu pasti sama saya di peserta tidak upload Turnitin, pasti sama saya dikasih Turnitin. Jangan sampai malah jurnal kami sudah publish, ketahuan similarity-nya lebih dari 20%. Nah, itu malah jadi masalah. Harus lakukan reflection. Nah, kemudian ini hati-hati nih. Ini biasanya Bapak Ibu yang membimbing mahasiswanya dan mahasiswa artikelnya bagus, ya, dan mahasiswa itu lupa menghapus di bagian acknowledgement, ucapan terima kasihnya. Dan ucapan terima kasih kepada Bapak Abdul Mujib. Itu di ucapan terima kasih di acknowledgement ya. The author would like to thank Mr. Abdul Mujib karena apa gitu. Tapi Pak Abdul Mujib itu sebagai penulis di atasnya. Karena Pak Mujib udah awas ya, saya jadi penulis kedua. Kalau bisa saya korespondensi. Ya logikanya ini Pak Mujib itu hanya nyuruh artikel mahasiswa aja. Gitu. Di mahasiswanya itu di bawah ada saya Ratu pun saya tolak gara-gara gitu. Prof Ratu. Terima kasih kepada Prof Ratu Ilma Indra Putri yang sudah membimbing gitu, in English. Kan Prof Ratu bisa sebagai penulis kedua. Kok sesama penulis kayak lagi lebaran gitu. Jawab terima kasih gitu apa-apaan. Akhirnya ditolak. Dan itu terjadi karena apa? Karena kebiasaan adat istiadat, adab gitu ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada pembimbing gitu. Tanpa melihat, loh ini berarti artikelnya sebagai ghost author pembimbingnya. Ketahuan. Itu pasti langsung di-reject. Ini Bapak Ibu yang di-review saya pikir sudah sangat paham ya, sudah sangat paham. Apa saja yang di-review kayak introduction, discussion, itu munculkan ada gap analisisnya, ada menurut ini gimana, menurut ini gimana, menurut ini gimana aja. Jadi banyak. Dan kalau bisa sih premier literaturnya. Jadi memang dari artikel jurnal yang relevan. Infinity itu jurnal yang mengarah ke internasional. Jadi kalau bisa referensinya jangan jurnal-jurnal yang lokal. Boleh Pak, boleh. Tapi saya itu lakukan lagi Pak. Itu saya di EndNote, itu saya translate judul-judul yang suka pakai bahasa Indonesia. Tapi kan males juga kalau misalkan ayo dari 220 atau 30 referensi semuanya bahasa Indonesia. Wah, itu. Jangan sampai nanti impact jurnalnya kurang. Metodenya, nah ini yang sering terjadi. Metode itu tidak hanya melihat metode penelitian ini merupakan eksperimen atau apa bla bla bla. Sampel bla bla bla. Populasi apa, sampel apa. Nah, bagusnya itu harus komprehensif. Udah masuk aja? Udah. Gimana? Ya udah.
Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, ini persiapan sebelum menulis. Saya pikir Bapak Ibu sudah punya draft ya. Nanti kalau bisa ada 1 atau 2 naskah atau manuskrip yang bisa ditampilkan biar kita komentari. Nah, ini model Imran. Saya pikir juga sudah tahu Bapak Ibu. Imran itu introduction method, result, A-nya itu end discussion. Nah, tetapi dukungan support literatur review itu ada di antara referensi dengan di introduction dan discussion. Itu dukungan sumber referensi. Jadi munculnya kutipan itu ada di introduction sama discussion. Jadi Bapak Ibu di bagian metode tadi saya lupa, itu munculkanlah kalau orang baca di bagian metode, Bapak Ibu bisa tahu apa yang dia lakukan dan Bapak Ibu bisa melakukan repetition. Bapak Ibu bisa melakukan apa yang dia lakukan dalam penelitiannya. Nah, itu maka artikel itu jadi bagus. Itu bagian metode. Kalau bisa metode itu mulai dari pengumpulan datanya dan lain sebagainya sampai instrumennya, soal senjatanya lah, instrumen soalnya, butir angketnya itu dimunculkan di metode. Jadi kalau orang baca, loh, ini afektifnya menjadi lebih baik. Emang soal afektifnya kayak gimana instrumennya? Ini katanya berpikir kritisnya baik, tapi soal berpikir kritisnya kayak gimana sih? Nah, itu kita munculkan di metode, itu di bagian metode. Kalau hasil pekerjaan siswanya, itu di bagian result. Tapi kalau instrumennya, itu ada di bagian metode. Jadi metode itu dia harus komprehensif. Jadi kalau orang baca, kita paham. Oh, penelitiannya kayak gini loh. Gitu. Nah, introduction yang biasanya sering muncul, saya pikir inilah. Nah, ini bagian metode itu ada 5W1H. Where, who, when, what, why, and how. Bagaimana. Pokoknya semuanya diceritakan di sana. Jadi kalau orang baca, gak usah baca sampai akhir, baca metode aja udah ngerti oh apa yang dilakukan oleh Kak Jun penelitian itu. Gitu ya. Nah, ini result discussion. Masalah result discussion itu result itu hasil. Hasilnya ditampilkan kayak apa ya namanya? Ya, gambar. Nih, biasanya gambar itu kayak pekerjaan mahasiswa atau pekerjaan siswa. Nah, kalau bisa nggak pecah Bapak Ibu. Kalau bisa di scan-nya pakai scanner beneran, jangan dipoto. Kalau dipoto nanti kan warnanya jadi coklat gitu ya. Atau warnanya nggak jadi benar-benar warna kayak inilah. Karena itu mempengaruhi penilaian jurnal ke Scopus. Jadi kan pasti si jurnalnya pengen 3D Scopus. Pada saat jurnal 3D Scopus, dia juga akan mengetahui si artikel yang masuknya seperti apa. Maka dia akan selektif. Nah, maka Bapak Ibu kalau bisa, nggak apa-apa hitam putih aja, jawaban siswanya hitam putih. Tapi pakai scanner lah kalau bisa. Kalau ini kan kalau foto ada jarak yang membuat itu jadi tidak bagus. Oke. Ini conclusion-nya. Nah, referensi ini referensi isi-isinya ya. Referensi itu
Kalau bisa 80% itu dari jurnal lagi. Dan kalau bisa dari jurnal yang internasional lagi. Dan kalau bisa 5 tahun terakhir. Nah, dihitung daftar pustakanya. Tapi kalau gitu Pak, karena kita orang matematik, karena dibutuhkan hanya 8, ya udah kita hanya 10. Kalau bisa juga lebih dari 30 bulan. Nah, kalau gitu kuantitatif Pak, ada batas minimal. Ya, enggak. Itu kan hanya apa ya? Karena Bapak Ibu tadi 80%, daripada banyak-banyak udah aja 8. 8 dari berapa? 8 dari 10. Ya janganlah Bapak Ibu. Karena keilmiahan suatu artikel atau keilmiahan suatu penelitian itu dilihat dari apa? Dari citasinya dan referensinya. Kenapa Pak harus ada referensi? Referensi itu dukungan data. Untuk apa dukungannya? Untuk mengklarifikasi. Kenapa harus diklarifikasi? Kalau kata Prof. Didi, Prof. Didi itu penguji ya? Penguji ya? Prof. Didi itu true belief with justification. Kita bisa meyakinkan suatu kebenaran dari apa yang orang lain sampaikan, kalau orang tersebut memberikan penjelasan, justifikasi, memberikan alasannya. Nah, alasan dalam suatu artikel ilmiah adalah referensi. Jadi nggak mungkin suatu referensinya yang sedikit itu dikatakan sebagai artikel yang baik, kecuali memang dia yang menemukan ilmu tersebut. Maksudnya di terapan, yang terapan kan memang dia yang menemukannya, teoremanya. Nah, kemudian gunakanlah referensi seperti EndNote. Kalau di jurnal saya yang dikelola, kalau bisa EndNote. Karena saya mengelola jurnal itu paling gampang EndNote. Jadi kalau diklik nih jurnalnya, klik artikelnya, langsung lari ke referensi. Dan itu di akreditasi jurnal ada penilaiannya. Tadi sudah saya panas-panasin Pak Dekan. Pak Dekan kalau mengelola jurnal nih, itu software-nya harus ada nih. Software apa? EndNote, kemudian apa lagi tadi ya? Mendeley, mungkin dengan EndNote bisa tercover. Kemudian Turnitin, kemudian Grammarly, itu ada software-nya semua. Nah, ini Bapak Ibu. Kolaborasi, ini saran ya. Kolaborasi dengan autor luar negeri. Kalau Bapak Ibu ingin ke jurnal yang saya kelola cepat, di reviewnya, publish-nya dengan orang luar negeri. Contohnya siapa? Tuh, temennya Kak Cut, temennya Bu Cut. Ada namanya Budiana. Wah, itu tentang matematika ditinjau dari musik. Musik disertasinya. Bagus artikelnya, tapi aja bilang, Kang, kalau bahasa Sunda kan Bang itu Kang ya. Kang, ini Kang, cepetan. Aduh Bu, nanti ngantri lama. Gimana cari biar cepat? Kolaborasi dengan orang luar negeri. Dengan Malaysia bisa nggak? Bisa. Siapa Malaysia? Suami saya orang Malaysia. Suaminya lagi kuliah di Malaysia. Dan pada saat mengerjakan disertasi kan pasti dia diskusi kan? Dan tahu, oke, masuk akal, boleh publish 1 bulan. Dan memang submitnya 1 bulan sebelum publish gitu. Dan pinternya gitu, saya di Infinity itu Februari September. Kebetulan dia Agustus, jadi September masuk. Yang kedua, kolaborasi dengan pakar. Contoh, Pak Mujib dengan Pak Didi Suryadi itu diprioritaskan. Atau di sini dengan siapa ya? Matematik di Unimed siapa ya? Pak ini nih. Ada yang nulis di jurnal Infinity itu ada yang dari Unimed tuh. Prof ini juga ya, Prof Edi juga ya, Prof Edi Saputra. Terus ada lagi yang suka nulisnya tuh berdua aja terus. Nanti kita lihat deh. Ya. Enggak, saya lupa lagi, nanti kita lihat. Di Infinity dia lagi submit malah. Yang dosen mudanya lagi submit malah. Nah, kemudian sebagai penulis utama atau anggota tapi corresponding author. Ya. Kalau bisa ya kayak Bu Ramadhani, jadi corresponding authornya, jangan nyuruh mahasiswanya yang suruh. Karena di Infinity itu begini Bapak Ibu, yang uploadnya mahasiswa, maka correspondingnya juga mahasiswa. Pak, ini bisa nggak ya? Yang di dalam bintang corresponding authornya itu nama saya, ya nggak bisa. Yang submit siapa? Mahasiswa saya, ya maka dialah yang disebut corresponding author. Yang disebut corresponding author itu yang mulai submit, merevisi sampai publish, dia yang disebut corresponding author.
Itu ada dosen dari Rusia. Ada saya kontak. Tapi yang submitnya mahasiswa. Semuanya mahasiswa, tapi dia pengen namakan. Kan ini pengalaman dia dibimbing sama si dosen itu. Ya walaupun dibimbing, tetap saja dalam namanya corresponding authornya adalah mahasiswa. Hindari penulis tunggal, ya, kecuali invited author. Kutipan berasal dari sumber primer tadi ya, artikel jurnal, mutakhir, relevan. Dan kalau bisa sewajarnya. Enggak. Dan yang terakhir, pelajari pola artikel yang publish di jurnal tujuan. Bapak Ibu, ini satu, kita ada yang disebut dengan cover letter. Cover letter tuh kayak rayuan-rayuan ke editor gitu. Bagaimana seorang penulis bisa merayu editor. Itu pada saat submit itu biasanya ada, nih template-nya kayak gini. Ini saya ambil dari yang Pak Ruli, dulu tahun 2020. Itu kami berkolaborasi mengadakan kuliah subuh publikasi dulu, waktu bulan puasa selama 1 bulan full. Nah ini ada cover letter, ucapan terima kasih atau misalkan rayuan-rayuan gombal gitulah ke editor supaya diterima, minimal inisial reviewnya lewat apa isi yang menjadi kata kuncinya. Nah ini bahwa paper ini deskripsikan tentang pekerjaan original atau penelitian kita yang original yang tidak disubmit ke jurnal lain. Kemudian di bawahnya, jika ya artikel ini diterima, maka kami willing to pay artikel processing charge. Jadi bersedia untuk membayar biayanya. Tapi kalau diterima dengan mengcover ongkosnya apa aja, language editing, publishing dan lain sebagainya. Jadi dia tidak akan ya gombal-gombalan gitulah. Ya, ini cover letternya. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu melakukan pelanggaran ketika publikasi. Nah, ini saya kutip dari Prof. Zul. Glass of coffee is a draft of an article. Jadi satu gelas kopi itu katanya bisa memperoleh satu draft artikel. Kalau Pak Zul, saya dari tadi pagi sudah minum kopi 2 gelas, nggak ada juga. Tapi kata Pak Zul, insya Allah. Nah ini memilih jurnal internasional bereputasi, saya pikir sudah bisa kita diskusikan. Nah ini sebenarnya peran buat Pak Mujib nih. Tadi yang saya obrolkan barusan saya buat, bagaimana caranya meningkatkan standar penelitian. Ya. Ini PM-nya lebih fokus ke monet di sini, 2 sampai ke 6 nih. Dari mulai payung penelitian dan lain sebagainya. Ya. Dan kita di asosiasi, saya sendiri di Infinity Journal, di asosiasi IMS namanya, Pak Mujib juga ada, Pak Dedi juga sudah IMS kalau nggak salah. Nah, ini ada jurnal yang berkolaborasi. Yang sedang kita kejarkan, mudah-mudahan di akhir tahun anggota IMS dapat diskon kalau publish di sini. Pak, emang diskon Infinity berapa ya? Publication fee di Infinity berapa? Infinity hitungannya lembar. Gede, gaya banget. Kalau 12 halaman, Bapak Ibu, di Infinity itu $75. $75 itu sekitar 1.100.000-an. Tapi kalau lebih dari 12 halaman, itu udah hasil review ya. Lebih dari 12 halaman, itu nambahnya $5 per halaman. Tapi di Infinity jarang yang cuma 12 halaman. Karena kalau saya diskusi dengan Prof. Zulkardi, kalau 12 halaman artikelnya tentang apa itu? 12 halaman, 4 halamannya daftar pusaka. Di depan introduction, metode banyak. Nggak menggambarkan informasi yang luas. Jadi kalau 12 halaman itu jarang. Makanya kalau di JME itu sekitar 16-18. Di Infinity juga sekitar 14-16-18 halaman. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi reviewer, itu ada diskonnya. 1 kali review 20% untuk author fee. Jadi kalau 5 kali review bisa gratis artikelnya. Oke, ini saya mau memperlihatkan. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa
Ini jurnal ini yang ini Q3 Ujit. Polanya kalau Bapak Ibu mau tahu apa, sampelnya besar. Kecuali memang metodenya dia single subject research. Kalau single subject research memang satu. Tapi kalau kita eksperimen, sampelnya besar. Saya 314 sampel sini. Tapi kalau sampelnya ada teman kami itu 100 hanya eksperimen kontrol 2 kelas itu ditolak. Kalau Bapak Ibu lihat artikelnya, kok gini doang sih? Gitu kan? Ya. Udah ini titik. Ini terakhir saya submit ya 8 April Bapak Ibu. Masuk kategorinya fokusnya di General Education Concept. Ini judulnya. The Statistical Thinking Skill and Adversity Question of English Specialist Teacher. Jadi kemampuan berpikir statistis. Saya mengajar statistika. Tapi di prodi bahasa Inggris, calon guru bahasa Inggris, kami ada mata kuliah namanya Statistics and Language Education di bahasa Inggris, tapi saya ngajar statistik. Nah ini dosen bahasa Inggris, ini ada kawan di UAD-nya di UST, ini teman Pak Leo juga, Pak Sri Adi. Nah, ini saya submitnya 8 April, submit kok. Submit 8 April. Dari dan lain sebagainya. Ya, ini hasil reviewnya 8 April ke proses sana, tanggal 9 Mei berarti sebulan persis, sebulan lebih 1 hari hasil review udah dapat. Saya revisi, langsung 9 ini saya hari itu juga saya revisi, ulang balik revisinya, dan di tanggal 23 Mei accepted. April Mei tadi 8 April cuma 1 bulan 15 hari, sebulan setengah udah accepted. Tapi proses revisi ada, proses review ada, proses revisi ada. Dan kalau misalnya hasil terakhir editingnya ada kabar aja, kayaknya tahun 2023 gitu. Terakhir. Ini layoutnya. Revisi tadi sampai tanggal 21. Nah 26 kami ada email minta layoutnya diperbaiki, layoutnya ngikutin ini ya. Dan ini artikel yang mau hanya 12 halaman. Metodenya ada, partisipan instrumennya. Instrumen ini contoh ya, hanya contoh aja. Contoh pertanyaan statistiknya, kemudian contoh EQ-nya. Karena disertasi saya tentang EQ, sama seperti Bu Baidah. Nah ini cuma pakai SEM, cuma lagi ya. Maksudnya terkaitan SEM dari angket tentang EQ dengan hasil kemampuan berpikir statistiknya dikaitkan dengan SEM, hanya gitu aja, gitu aja. Nah ini hipotesisnya mendapat pengaruh yang positif antara variabel laten dimensi kontrol pada kemampuan berpikir statistik visual, hanya gitu aja. Tapi pakai SEM.
Nah, karena kan evaluasi ceritanya. Saya melihat jurnalnya evaluasi. Kemudian kalau kita lihat jumlah partisipannya, ada 314. Ini mahasiswa S1 pendidikan bahasa Inggris Ipsiluan. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Kalau mau diskusi silakan dipandu oleh Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, presentasi yang sangat menarik sekali. Mungkin karena melihat dari waktu, ini sudah pukul 12.40, udah mungkin waktu sesi isoma ya, istirahat, sholat dan makan, Pak. Untuk sesi diskusi mungkin kita lanjutkan nanti ya. Memang sangat menarik sekali sebenarnya, saya banyak sekali pertanyaan nih Pak. Walaupun saya moderator banyak sekali. Mungkin teman-teman juga boleh ya, mudah-mudahan ini membuka wacana kita gitu ya untuk yang paling utama tadi intinya saya tangkap sih salah satunya adalah berkolaborasi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya kita di pendidikan matematik ini bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi ada publikasi artikel bareng-bareng begitu ya sambil change tadi itu ya. Jadi sama-sama menguntungkan untuk kedepannya begitu. Oke, mungkin sesi ini kita tutup dulu untuk jadwal isoma ya Bapak Ibu. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, karena berhubung sesi isoma telah masuk, maka kita break sejenak selama 30 menit. Maaf, karena sesi isoma telah masuk, maka kita break sejenak selama 1 jam. Sampai jam 2. Sampai jam 2. Ya. Saya ulangi kembali, karena sesi isoma telah masuk, maka kita break sejenak sampai jam 2. Mana itu tanya, Pak Dodi? Tunggu.
Oh, boleh. Ya nggak apa-apa ya. Berikan sekali waktu ya, kalau